Cipta ini mungkin kalau saat ini kegunaannya tidak begitu berguna karena apa? Spirit cipta ini digunakan untuk memecah gitu ya. Kalau kita sudah mampu misalnya ketemu dan murbo sedulur ireng abang kuning putih atau sukma, nah kita di dalam kita melakukan perjalanan kemudian kita dihadang oleh banyak orang, nah kita dengan kemampuan spirit cipta kita ini, saudara kita ini tadi, sedulur papat atau sukma ini kita pecah menjadi 50 atau 100. Lah mereka mestinya kan mikir-mikir ya kalau mau menghadang kita. Misalnya dia jumlahnya 10, kita bisa mecah menjadi 50 orang. Nah, itu gunanya seperti itu. Kemudian yang kedua, hipnotis. Hipnotis itu mengubah. Jadi misalnya kita melakukan perjalanan, kita kehabisan uang, kita metik daun, kita rubah menjadi uang. Nah, ini bisa untuk melakukan pembayaran, misalnya kita kehabisan bensin atau kita mau mampir ke rumah makan. Dan ini pun juga uang itu bisa bertahan selamanya, bukan nanti setelah kita tinggal itu uangnya kembali menjadi daun, itu artinya kita merugikan orang lain. Tetapi kalau hipnotis cipta kita itu sudah kuat, itu bisa ya. Contoh lagi, kalau misalnya zaman Mojopahit dulu Pak, jadi perangkat rumah tangga, perabot rumah tangga itu dulu itu banyak yang dari emas ya. Nah itu sebetulnya hasil dari hipnotis cipta. Batu dirubah menjadi emas, tanah dirubah jadi emas, bahkan tanpa bahan pun bisa dicipta emas. Maka dulu di kolam segaran itu yang di Mojokerto itu ya, itu kan banyak ditemukan alat-alat rumah tangga, misalnya piring, nampan dan sebagainya dari emas. Bahkan di sana orang menggali tanah untuk bikin bata merah itu menemukan barang-barang yang terbuat dari emas. Karena apa? Zaman Majapahit dulu orang itu kemampuan daya ciptanya itu tinggi sekali Mas. Karena apa? Sebelum Majapahit itu orang fokus pada KR, mengolah kendaraan jiwa atau KR yang ditulang ekor. Tetapi setelah Majapahit, berdiri Majapahit, orang beralih kepada kaseten. Yang digunakan adalah pesawat batin yang berada di hati, yang namanya cipta. Nah, karena cipta itu kan fungsinya tadi ada banyak tadi, sehingga ini bikin apapun tanpa dengan menambang. Kalau sekarang kalau kita pengen mendapatkan emas kan kita melakukan penambangan ya, kita mengaduk-aduk bumi ini. Tetapi kalau dulu nggak perlu seperti itu. Karena apa? Kemampuan daya ciptanya tinggi sekali. Nah ini kan artinya bahwa kalau kita bisa membangkitkan kembali ya, kemampuan diri kita ini, terutama untuk cipta ini, ya apa yang tidak bisa kita raih ya. Kita misalnya sakit cukup dengan menggunakan pesawat cipta, kita tidak perlu biaya rumah sakit atau dokter ya. Kita butuh uang, tidak harus kita ngerampok atau kita itu nyari pekerjaan yang susah-susah, kita bisa mendatangkan uang. Dan itu juga sudah kami buktikan ya. Kami bangun pekarangan ini karena ini nanti kalau simbah itu nanti besok ini akan menjadi monumen dunia tinggalannya wong Jawa. Karena Buddha ninggali Borobudur, Hindu ini lah, wong Jawa pun belum punya tinggalan lah, itu mau ninggali bangunan sing bercorak Jawa, yaitu Joglo. Nah ini tahun 2024 kemarin saya juga diperintahkan untuk ngerampung ke pagar ini ya, pagar keliling. Padahal itu biayanya mungkin nggak kurang dari 0,5 M itu. Padahal saya nggak punya uang, saya nggak punya warisan orang tua, tapi faktanya dengan
Cipta ini kami bisa menyelesaikan ya sesuai dengan anu nih Simbah, pesan dari Simbah untuk tahun 2024 ini harus sudah selesai dan kami sudah membuktikan itu. Padahal kalau dihitung ya kita heran, orang nggak punya uang kok kita mau bangun pagar yang nilainya ratusan juta. Tapi faktanya saya belum punya uang, saya sudah mulai mengerjakan ini. Iya. Nah orang tanya, lah udah dananya udah ada? Belum. Nah gimana? Cipta, nanti uang akan datang sendiri. Lah terbukti. Ya. Jadi ketika tadi Pak Gun menceritakan seperti contohnya kita ngambil daun terus mungkin di otak-atik terus jadi uang. Ya. Terus batu mungkin dipegang Jadi emas. jadi emas. Ya. Nah, dalam keilmuan Jawa yang berdasarkan kasunyatan dan tentunya ada istilahnya penjelasan secara logis. Itu saya masih belum ngeh dengan apa yang Pak Gun ceritakan barusan. Penjelasan secara logis mungkin apa ya? Mengapa kok ini apa ya? Hal-hal yang sangat-sangat bertentangan dengan akal saya, logika saya. Mungkin karena saya ndak ke situ, karena kecetekan saya, kedangkalan ilmu saya. Jadi gini, Pak Gun, mohon Pak Gun nanti bisa memberikan penjelasan. Karena nanti khawatirnya ini ajaran apa, nanti dikira nanti halusinasi, penuh dengan imajinasi. Saya khawatirnya begitu, jangan sampai nanti Jawa Kasampurnan itu ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Monggo. Ya, betul Mas, tapi secara langsung memang saya belum melihat secara langsung ya, karena mungkin itu banyak terjadi zaman dulu, seperti yang saya tadi ceritakan zaman Majapahit itu ya. Dulu belum ada penambangan seperti sekarang ini, tapi faktanya itu banyak emas-emas peninggalan Majapahit. Di Mojokerto sana banyak, kemudian di tempat-tempat di mana pada saat Raja Brawijaya kelima itu pergi dari kerajaan di Mojokerto itu jejak terakhirnya itu ada di Pantai Ngobaran Gunung Kidul. Lah sepanjang perjalanan itu Prabu Brawijaya kelima itu kan sering singgah di sebuah tempat yang dirasa aman untuk tinggal dalam waktu sementara atau juga agak lama. Di situ tempat-tempat yang dulu pernah digunakan untuk mesanggrah Prabu Brawijaya kelima itu, di sana banyak tersimpan emas-emas dan berlian. Nah, saya ambil contoh misalnya di Guong Grengseng. Guong Grengseng itu sebelah utara Pantai Baron Gunung Kidul, sekitar jarak 5 km. Itu ada gua di bawah tanah. Di dalamnya itu di sana ada gudang perhiasan diwadahi dengan peti yang sangat besar, itu seperti peti wayang itu ya, dalang itu ya. Nah, kalau saya memang tidak tahu melihat secara langsung, tetapi saya mendapat cerita itu dari Mbah Mujono dan orang yang diajak Mbah Mujono. Zaman dulu itu Mbah Mujono 3 orang, yaitu Mbah Mujono dengan satu teman guru. Kalian dulu kan guru ya, guru sekolah rakyat, sekolah dasar itu, namanya Pak Sutadi, itu orang Jepitung, Giri Subo, Gunung Kidul. Kemudian yang satu itu Pak Tugianto, itu orang Wonosari, dulu kepala penjara di Wonosari tahun 65 dulu. Nah 3 orang itu dia menyaksikan langsung, bahkan ditempeli emas itu ya rasanya dingin, itu ya dia bisa merasakan. Nah itu dia melihat satu peti itu emas berlian itu yang sangat banyak sekali. Kemudian di Ngobaran itu juga banyak, di tempat-tempat yang lain itu banyak juga. Nah, itu dari mana? Secara logika, karena dulu belum ada penambangan ya. Tetapi itu ada, memang itu untuk dibuktikan secara mata fisik itu memang kita kesulitan, karena itu sudah tertutup oleh roh-roh halus. Ya, hanya orang-orang tertentu yang mata batinnya sudah hidup atau sudah aktif, atau orang-orang yang punya kemampuan batin yang tinggi, dia bisa melihat barang-barang itu. Nah itu kan mestinya
karena dulu belum ada penambangan seperti sekarang ini ya, mestinya itu hasil dari olah cipta. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau penambangan secara tradisional seperti yang sekarang ada, itu kan ya mungkin juga ada dulu. Penambangan secara tradisional yang manual tanpa alat atau teknologi. Terus penjelasan tadi mengenai apa ya, banyaknya emas terus mudah untuk diciptakan hanya dengan sekedar memegang batu, itu perubahan dari hal itu kan apa ya, sangat-sangat ya sulit untuk penjelasan ilmiahnya. Iya. Iya. Oke. Ya sama aja Mas, misalnya saya ambil contoh satu lagi ya Mas, itu seperti yang dulu juga saya pernah ceritakan, Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang itu cucu Pakubuwono II Solo. Itu dulu kan membantu perjuangan Pangeran Diponegoro itu ya. Nah begitu Pangeran Diponegoro tertangkap, kemudian dibuang ke Ndigul, kemudian sasaran berikutnya Belanda mesti mengejar pembantunya yaitu Nyi Ageng Serang. Dan Nyi Ageng Serang itu dia nyipto rogo seperti wujud raganya, kemudian ditangkap, dibunuh, kemudian dimakamkan di daerah Kulon Progo atau mana itu, dekat Kalibawang itu. Nah padahal Nyi Ageng Serang itu dia lari ke daerah Ngawen Gunung Kidul. Nah di Ngawen pun Nyi Ageng Serang itu musno, bukan mokso tapi musno. Tetapi oleh pengikutnya minta ditinggali rogo, karena nanti kalau anak cucunya itu nyari leluhurnya itu biar ada petilasannya. Makanya Nyi Ageng Serang juga nyipto lagi, nyipto rogo seperti raganya, kemudian Nyi Ageng Serang musno. Nah inilah contoh bahwa nyipto raga yang persis raganya aja mampu, apalagi hanya benda mati seperti emas atau berlian. Itu dengan memang logika kita, tapi memang bukti kebenarannya ya kita dari cerita-cerita orang tua ya kita yang tahu seperti itulah. Nah makanya kalau untuk membuktikan itu ya mestinya ya kita berusaha untuk membuktikan bahwa cipta itu mampu untuk melakukan seperti itu. Dan itu juga saya sudah melakukan Mas. Ya. Misalnya kayak magnetis cipta, kita narik rezeki misalnya, ya faktanya saya mampu untuk melakukan seperti itu. Kemudian sakit, saya sakit itu belum pernah Mas, saya itu ke dokter atau ke rumah sakit. Karena apa? Wong saya punya dokter sendiri, saya menggunakan cipta saya ini. Nah akhirnya bisa sembuh, karena kalau saya ke dokter saya harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mengapa tidak kita gunakan? Nah inilah daya cipta itu, kemampuannya kita bisa membuktikan seperti itu. Artinya kalau hipnotis cipta saya itu sudah kuat, saya mungkin nanti akan nyipto emas pun juga bisa. Itu logika gitu loh Mas. Dari apa yang sudah kita buktikan ini, artinya itu pun juga bisa dibuktikan. Ada beberapa ilmuwan kuno itu memang dulu itu punya pemikiran bahwa itu bisa diciptakan emas itu. Itu kalau tidak salah itu pelajaran alkemi. Jadi kimia yang di luar kimia yang ada sekarang, yang dikenal dengan masyarakat sekarang, termasuk juga penjelasan metafisika itu sebenarnya bisa dijelaskan secara logis. Jadi hanya biar nanti penonton itu tidak menangkap secara brutal ya. Jadi sedikit saya garis bawahi, memang ada keilmuan. Mungkin bisa di searching itu keilmuan alkemi itu. Itu keilmuan, termasuk keilmuan kuno yang mempelajari tentang penciptaan emas. Memang bisa dibikin. Nah, oke. Untuk selanjutnya Pak Gun, terkait masalah keilmuan Jawa Kasampurnan KR ini, kendaraan dan reaktor batin. Apa tanda-tanda seseorang itu yang istilahnya sudah sudah aktif, sudah berjalan dengan bagus, KR-nya paling tidak meskipun levelnya tidak tinggi-tinggi banget ya, paling tidak ya tengah-tengah lah ya sakmadyo itu. Mungkin ada ciri-ciri atau tanda-tanda bagi mereka yang sudah aktif itu. Jadi
banyak orang-orang yang halu, Mas. Nah, Jadi makanya menganggap dirinya itu sudah bisa mencapai KR6, artinya sudah manunggaling kawulanan Gusti. Bahkan ada juga yang mengaku sudah bisa mencapai KR7, sudah bisa ketemu dengan percikan Tuhan, energi Tuhan, atau partikel 7 ini. Nah, tetapi ya biarlah mereka itu mengaku seperti itu. Tetapi kalau saya tidak percaya, karena apa? Saya juga di samping saya sekarang itu belajar secara teori, kami juga berusaha untuk praktek, ya. Untuk mengaktifkan pesawat KR itu terlebih dahulu kita yang kita lakukan adalah menambang energi, ya. Menambang energi yang dimiliki oleh partikel-partikel batin itu kemudian dimasukkan ke tabung bawah. Nah, indikator bahwa tabung bawah itu sudah terisi energi situ saja belum ada, Mas. Jadi dari sekian orang yang belajar itu faktanya belum ada yang mampu untuk menambang energi. Artinya bagaimana mungkin KR-nya bisa hidup atau aktif kalau tabung energinya aja belum terisi? Karena untuk mengaktifkan pesawat KR ini kan mestinya kita dengan pernapasan susumna, kita menarik energi yang ada di tabung bawah ini dimasukkan ke dalam kendaraan atau KR. Kalau KR itu sudah terisi energi, mesti KR itu aktif. Sementara tabung bawahnya aja belum isi energi. Nah, artinya bisa saya katakan bahwa dunia ini belum ada satupun yang KR-nya aktif. Secara logika, Mas, karena dari sekian orang yang belajar ilmu dari sedunia ini, iya, tidak ada satupun. iya, karena ilmu Jawa Kasampurnan itu kan sumbernya dari Mbah Mujono. Orang-orang yang belajar ilmu Jawa Kasampurnan yang terwadai oleh paguyuban Jawa Kasampurnan ini, saya bisa melihat, bisa mengukur mereka. Ya, mengukur mereka bahwa KR-nya itu belum aktif. Saya yakin belum ada yang aktif. Karena Terus, apa? alat apa yang Pak Gun gunakan itu bisa membuat kesimpulan seperti itu? Ini satu dunia loh. Iya, ya karena tidak ada satupun. Karena ilmu yang mengajarkan tentang mengolah pesawat KR itu hanya ilmu Jawa Kasampurnan, dan ilmu ini dirumuskan oleh Mbah Mujono, dan ini dipelajari oleh orang-orang yang masuk di dalam paguyuban Jawa Kasampurnan ini. Nah, orang-orang yang belajar ilmu Mbah Mujono ini saja, faktanya belum ada indikasi bahwa tabung bawah itu sudah terisi energi, apalagi KR-nya sudah aktif. Kalau terisi energi itu kelihatan seperti apa? Ada, kan indikatornya kan ada. Kalau tabung bawah itu sudah terisi E2 atau energi yang dimiliki oleh partikel 2 atau sedulur ireng, nah, itu sudah masuk tabung bawah. Di saat kita melakukan perenungan, ngerenung ke sukma, maka getaran dari perenungan itu akan menggetarkan tabung bawah, sehingga energi yang berada di tabung bawah itu akan memancarkan cahayanya. Nah, cahayanya mesti hitam, maka raga ini akan terselimuti oleh cahaya hitam, semakin hitam semakin pekat. Faktanya orang-orang yang belajar ini belum ada yang mampu seperti itu. Nah, apalagi mereka yang tidak belajar ilmu ini.